Shalom, ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masih melanjutkan seri khotbah dengan tema zaman Nuh dan zaman sekarang pada bagian kedua, yaitu dengan tema persamaan zaman Nuh dan zaman sekarang. Persamaan zaman Nuh dan zaman sekarang. Ini bagian lanjutan. Mari kita baca Matius 24 ayat 37. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa tanda yang paling dekat dengan kedatangan Kristus kali kedua adalah tanda yang diberikan pada teks ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ia berkata, ketika kita melihat kondisi di dunia ini sudah seperti kondisi di zaman Nuh, maka kamu akan mengetahui bahwa akhir dari dunia ini dan kedatanganku yang kedua kali sudah di depan mata. Minggu lalu saya sudah berbicara 3 persamaan antara zaman di dalam zaman Nuh dan zaman sekarang. Yang pertama, terjadinya penyesatan. Yang kedua, pengembaraan. Yang ketiga, masa di mana kebanyakan orang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Sekarang saya akan melanjutkan dengan 3 persamaan lagi tentang hal-hal yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman kita sekarang ini. Yang pertama, terjadi kawin dan mengawinkan. Terjadi kawin dan mengawinkan. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, sebelum air bah tiba, mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Mereka makan dan minum dan kawin dan mengawinkan. Sepintas, sepertinya tidak ada yang salah dengan hal-hal ini. Namun, justru disitulah permasalahannya. Mereka hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan untuk mencari kepuasan dan kenikmatan hidup saja. Tidak peduli dengan hari penghakiman dan kehidupan setelah kematian. Mereka suka memuaskan hawa nafsu tubuh dan hidup dalam keduniawian. Dalam Kejadian 4 ayat 19 dikatakan, Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Lamek adalah orang pertama dalam sejarah yang menghancurkan hukum Tuhan tentang pernikahan dengan memiliki 2 istri. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 4-6 dan ayat 9. Matius 19 ayat 4-6 dan ayat 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Yesus mengutip Kejadian 2 ayat 24 ketika berkata kepada orang-orang Farisi, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara, ketika saya masih remaja, hampir tidak pernah saya mendengar orang Kristen menikah lagi. Jangankan untuk menikah lagi, bercerai saja tidak. Karena hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak umum dan merupakan perbuatan yang sangat memalukan dalam kekristenan. Tetapi di zaman sekarang ini, orang Kristen yang kawin lebih dari 1 kali
dan juga tingkat perceraian orang Kristen sangat tinggi. Jadi kembali kepada Alkitab, jangankan untuk menikah lagi, untuk bercerai saja Yesus sangat membencinya. Alkitab dengan tegas mencatat bahwa dalam kekristenan tidak boleh ada perceraian. Hanya maut atau kematian yang dapat memisahkan pasangan suami istri yang sudah Tuhan Yesus berkati. Saya ulang, dalam kekristenan tidak boleh ada perceraian. Hanya maut atau kematian yang dapat memisahkan pasangan suami istri yang sudah Tuhan Yesus berkati. Saudara, poin ini sangat serius. Karena sekarang banyak sekali orang Kristen yang melanggar ketentuan tentang kawin mengawinkan ini dengan menggunakan tafsiran firman Tuhan sekehendaknya sendiri untuk membenarkan diri atau untuk kepentingan diri sendiri. Ini adalah penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya akan berusaha menjelaskan masalah ini dengan singkat dan padat. Apakah perceraian dikehendaki Allah? Bagaimana perintah Tuhan dalam Alkitab? Bagi orang Kristen yang mau bercerai, biasanya mereka memakai Matius 5 ayat 32 sebagai pembenaran. Karena ada tertulis kecuali zina. Tapi saudara, dalam kitab Markus 10 ayat 11-12 dan Lukas 16 ayat 18, tidak ada perkataan kecuali zina dalam hal ini. Mengapa bisa terjadi perbedaan di antara kitab-kitab tersebut? Dengarkan baik-baik. Sebenarnya tidak ada perbedaan pada kitab-kitab Injil. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu konteks dari penulisan setiap kitab-kitab Injil tersebut. Kitab Matius ditujukan untuk orang-orang Yahudi, sementara kitab Markus untuk orang-orang Romawi, dan kitab Lukas ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi jika hanya kita menggunakan Matius 5 ayat 32 yang ada pengecualian, tetapi kitab-kitab lainnya tidak ada, maka kita harus cari tahu dong, mengapa bisa seperti itu? Ternyata jawabannya ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dalam hal perkawinan. Saya ulang, ada perbedaan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi dalam hal perkawinan. Jika kita membaca kitab Matius, dalam Matius 1 ayat 19, ditulis Yusuf adalah suami Maria, padahal mereka hanya bertunangan. Dan coba baca kitab Markus dan Lukas. Hingga kelahiran Yesus, tidak pernah dicatat Yusuf sebagai suami Maria. Saudara, dalam hukum Taurat orang Yahudi, ada 2 tahap dalam pernikahan. Perhatikan, kidusin atau tahap pertunangan dan kupah atau tahap pernikahan. Pada tahap kidusin, pasangan sudah dianggap sebagai suami istri walaupun belum melakukan hubungan suami istri. Dalam teks asli, kata zina dalam Matius 5 ayat 32 ditulis porneia, yang artinya percabulan, yaitu suatu peristiwa yang terjadi jika pria wanita yang sama-sama belum menikah tidur bersama. Sedangkan kata yang dipakai untuk perzinahan, mocheu, yaitu suatu peristiwa ketika pria wanita yang sudah menikah tidur dengan pasangan yang bukan pasangannya. Jadi di sini kita harus hati-hati melihatnya. Peristiwa dalam Matius 5 ayat 32 adalah porneia. Dan ketika hal ini terjadi pada pasangan kidusin atau suami istri dalam tahap tunangan, maka boleh bercerai. Tetapi bila terjadi pada pasangan kupah atau suami istri dalam tahap sudah menikah,
tidak boleh bercerai. Saya ulang. Ketika hal ini terjadi pada pasangan kidusin, yaitu suami istri dalam tahap tunangan, maka boleh bercerai. Tetapi bila terjadi pada pasangan kupah, yaitu suami istri dalam tahap yang sudah menikah, tidak boleh bercerai. Itu yang dicatat dalam kitab Matius. Sementara dalam kitab Markus dan kitab Lukas, tidak ada kalimat kecuali zina. Karena kitab-kitab ini memang ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki budaya orang Yahudi. Mereka tidak mengenal apa itu kidusin, apa itu kupah. Jadi kesimpulannya adalah orang Kristen yang sudah menikah dan diberkati tidak boleh bercerai. Bahkan sekalipun pasangannya berzina. Ini yang berbicara Tuhan Yesus, bukan saya. Lalu bagaimana kalau ada kasus seperti ini yang sudah terjadi? Bertobatlah. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk mendapatkan jalan keluar yang datang dari firman Tuhan. Bukan jalan keluar yang datang dari pikiran manusia. Jadi ingat, jangan menggunakan ayat Matius 5 ayat 32 sebagai pembenaran untuk kepentingan diri sendiri. Karena firman Tuhan itu harus dilihat secara utuh dan alkitabiah. Gunakan seluruh Injil dalam hal pernikahan. Gunakan Markus 10 ayat 9 sebagai panduan universal yang berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan sekali lagi ingat saudara, bercerai saja untuk orang yang sudah menikah dan diberkati oleh Tuhan Yesus tidak boleh. Apalagi untuk menikah lagi. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang memperbolehkan untuk menikah lagi. Tidak ada. Saya ulang. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang memperbolehkan untuk menikah lagi. Tidak ada. Jadi bagi orang-orang Kristen, jangan pernah lakukan seperti itu. Sebab sebagaimana mereka sebelum zaman air bah itu makan minum dan kawin mengawinkan, hal seperti itulah yang terjadi lagi sekarang ini. Hal kedua, terjadi peningkatan kejahatan. Terjadi peningkatan kejahatan. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Pada umumnya, penjelasan untuk ayat-ayat ini adalah bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain. Pandangan ini jelas salah, saudara. Ada beberapa alasan, antara lain. Pertama, apakah semua keturunan Set adalah laki-laki? Dan keturunan Kain perempuan? Kan nggak mungkin. Apakah semua keturunan Set adalah orang percaya? Dan semua keturunan Kain bukan orang percaya? Yang kedua, bagaimana kita dapat memahami kelahiran manusia raksasa sebagai hasil dari perkawinan dari orang percaya dan orang tidak percaya? Ketika orang percaya menikah dengan orang yang belum percaya, anak-anak mereka tidak berbeda dengan anak-anak yang lain.
baik secara fisik, emosi, ataupun mental. Bagaimana kita dapat memahami fakta bahwa kawin campur dalam Kejadian pasal 6 ini dapat melahirkan orang-orang berperawakan raksasa? Jadi penafsiran yang paling alkitabiah adalah hasil dosa. Hasil dosa dari penyatuan supranatural antara malaikat yang jatuh dan anak-anak manusia, menghasilkan keturunan manusia-manusia raksasa. Mari kita baca Ayub 1 ayat 6. Kita akan menemukan siapa anak-anak Allah itu. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat ini berkata malaikat-malaikat disebut anak Allah, dan setan ada di antara mereka. Memang pada mulanya malaikat diciptakan oleh Allah, tetapi setelah mereka berontak kepada Allah, mereka dibuang ke bumi. Itulah mengapa setan dan para malaikat yang jatuh disebut anak-anak Allah dalam kitab Ayub ini. Sekarang mari kita kembali kepada Kejadian 6 ayat 4. Kata yang diterjemahkan untuk manusia-manusia raksasa dalam bahasa Inggris adalah giants. Berasal dari bahasa Ibrani Nephilim, yang berarti pribadi yang telah jatuh. Pribadi yang telah jatuh. Ini adalah indikasi lain yang berhubungan dengan kejatuhan para malaikat itu. Jadi ketika malaikat yang telah jatuh kawin dengan anak-anak perempuan manusia, lahirlah Nephilim di muka bumi ini, yaitu manusia atau pribadi yang telah jatuh. Dalam Yudas 6 dikatakan tentang malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka. Dalam ayat berikutnya kita dapat melihat bahwa mereka melakukan percabulan. Para malaikat yang telah jatuh dapat menyerupai manusia dan melakukan hubungan seksual. Jadi ketika Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak dengan kedatangan anak manusia, jangan disalah mengertikan, saudara. Ini bukan berarti akan ada pengulangan di mana setan mengawini anak-anak manusia, seperti yang telah ia lakukan pada zaman Nuh. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah setan di zaman sekarang ini sedang memimpin manusia menjadi semakin jahat dengan kecemaran, dengan penyimpangan seksual, sehingga mereka melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman Nuh. Hal yang ketiga, yang terakhir, kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa setan dan kuasa-kuasa jahat menaklukkan pikiran dan kebiasaan hidup manusia pada zaman sekarang ini. Setan sedang bekerja dalam pikiran Anda sekarang, memenuhi pikiran Anda dengan kejahatan. Hati-hati, saudara. Jika Tuhan membiarkan Anda, maka Anda akan menjadi seperti orang-orang sebelum air bah. Jika Tuhan membiarkan Anda, maka segala kecenderungan hatimu selalu membuahkan kejahatan-kejahatan semata-mata. Dalam 2 Korintus 4 dikatakan bahwa setan telah membutakan pikiran Anda, sehingga Anda tidak bisa percaya kepada Injil. Anda hidup sebagai orang terhilang dan akan dilemparkan ke neraka, api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, saudara, sekarang lihatlah hatimu yang penuh dengan kesombongan dan dosa.
Lihatlah hidupmu yang tiada tempat bagi Tuhan. Lihatlah masa depanmu yang hidup tanpa pengharapan. Tinggalkan dosa-dosamu dan datanglah kepada Yesus. Ia akan menyelamatkanmu dan mengubah hidupmu. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah Hamba sampaikan dan kami percaya Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jamah kami semua, jemaat-Mu, semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu ini mengubah kehidupan kami. Untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan di zaman sekarang ini dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya hidup kami kembali berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Terima kasih Engkau terus menolong program vaksinasi. Dan kami percaya segera dengan pertolongan Tuhan Indonesia bisa pulih dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Itu iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah, memberkati rakyat Indonesia, supaya kami bekerja sama untuk tercipta pemulihan di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.